Udara pagi yang masih begitu segar di kampung membuat aku merasa betah tinggal di sini dibanding harus ikut kedua orang tuaku merantau ke kota. Panggil saja aku JN yang berusia 24 tahun, tinggal seorang diri di rumah, tapi punya ternak ikan lele dan juga kambing yang terletak di belakang rumah. Berbekal modal yang kudapat dari orang tua, kini ternakku sudah cukup berkembang dengan 15 ekor kambing serta 5 kolam lele, hasil kerja keras serta jerih payahku selama ini. 3 bulan sekali biasanya aku panen ikan lele yang hasilnya bisa kugunakan untuk memenuhi kebutuhanku tanpa harus mengandalkan uang kiriman. Bahkan aku juga bisa sedikit menabung dari hasil ternakku ini. Tak lupa, tentunya setiap panen sedikit kusisakan untuk dibagikan ke tetangga sekitar. Hitung-hitung sedekah atas hasil panen yang selalu memuaskan. Budemar adalah salah satu yang sering kuberi saat panen. Beliau adalah seorang janda yang tinggal di samping rumahku. Di usia yang sudah 40 tahun lebih, Budemar hanya tinggal sendiri karena kedua anak sudah menikah dan kini merantau semua. Sedang mendiang suami sudah 10 tahun meninggal akibat sakit. Setiap harinya beliau berjualan ayam potong di pasar yang tak jauh dari rumah guna memenuhi segala kebutuhan harian. Meskipun setiap bulan Bude dapat kiriman, tapi dia masih semangat berjualan. Aku sangat kagum dengan sosok beliau yang tak malas untuk tetap berusaha di usia tuanya. Itulah salah satu yang membuat aku tak ingin kalah dengan beliau. Karena tetangga sebelah rumah, otomatis setiap hari aku selalu bertemu dengan Budemar. Bahkan terkadang jika dagangan beliau masih, tak segan untuk memberiku sedikit. Meski sering kutolak, tapi Budi tetap memberikan padaku. Jadi dengan terpaksa aku terima. Dan sebagai gantinya, aku sering bantu beliau jika butuh pertolongan. Selain baik hati, jika aku perhatikan Budemar ini masih terlihat cantik dengan kulit bersih walau sering terkena sinar matahari. Namun aku tetap mengagumi sosok tetangga sebelah rumahku ini. Apalagi sosok beliau yang memang sedikit gemuk, jadi nampak semakin menggemaskan dengan pipi cabi yang bisa membuat pikiranku berubah saat dekat dengannya. Namun hampir seharian ini aku belum melihat Budemar. Padahal biasanya jika ia pulang dari pasar selalu bertemu di halaman belakang. Mengingat letak kamar mandi serta sumur ada di belakang, jadi saat ketemu kami saling sapa. Tapi entah kenapa sejak tadi aku belum melihat wajah cantik beliau. Merasa khawatir, aku datangi rumahnya yang nampak sepi. Tapi setelah kuperiksa dengan seksama, terdengar suara TV dari dalam, yang berarti Budi ada di rumah. Budi, panggilku agak keras setelah mengetuk pintu. Tak berselang lama, pintu dibuka dan muncul Budemar dengan raut wajah pucat, mengenakan sweater tebal serta rok panjang. Budi, kenapa? Tanyaku dari jarak cukup dekat
sampai bisa merasa hembusan nafasnya yang berat. Kayaknya Bude demam, terus lemas, Jen. Jawabnya pelan. Mendingan Jen antar periksa Bude ya, tawarku sambil terus memandang beliau. Gak usah, Jen, nanti malah ngerepotin kamu, tolak Budemar sambil sedikit tersenyum. Gak usah sungkan, Bude. Kalau ada apa-apa sama Budemar gimana? Mending kita periksa biar Bude cepat sembuh, bujukku pada beliau. Akhirnya setelah sedikit kurayu, Budemar mau juga ku antar periksa. Mungkin beliau sudah tak betah dengan kondisinya, sampai akhirnya menerima tawaran dariku. Menggunakan motorku, kami berangkat ke tempat dokter praktek yang perlu waktu 15 menit. Sepanjang perjalanan, Budemar memelukku cukup erat. Ditambah dengan posisi jok motorku yang menjorok ke depan, membuat punggung ini terasa dihimpit. Tapi untungnya jalan sangat mulus, jadi tak ada masalah. Untungnya juga, tadi sebelum berangkat, Bude sempat ganti dengan celana kain panjang. Jadi posisi boncengnya enak, sambil pegangan erat tanpa takut jatuh. Setelah diperiksa dan diberi obat, kami langsung pulang, mengingat hari sudah malam. Kondisi ini membuat Budemar semakin erat memeluk sepanjang perjalanan, saking kedinginan. Menghadapi situasi seperti ini, tentu aku sulit untuk tenang. Apalagi sekarang malah semakin terasa. Meski sekuat tenaga aku konsentrasi ke jalan, tapi sambil menikmati perjalanan ini. Saat sampai, aku tak langsung pulang, tapi mengantar Bude masuk rumah. Makasih ya, Jen, kamu sudah bantu Bude, ucap Bude. Sama-sama, Bude, namanya juga tetangga, jadi sudah sewajarnya saling membantu, jawabku. Saat akan pamit, Budemar malah mengutarakan keinginannya agar aku mau menemani dia semalam, karena beliau merasa takut dengan kondisinya yang belum stabil juga. Tentu hal ini membuat aku bingung. Meski sudah akrab, tapi untuk yang satu ini belum pernah terjadi. Tapi karena kasihan, jadi kuiyakan saja permintaan Budemar. Toh tak setiap hari juga. Hitung-hitung aku membalas kebaikan beliau juga selama ini. Namun aku tetap pamit ke Budemar untuk mandi sekalian ganti baju, supaya tak bau menunggu beliau. Buru-buru ku selesaikan semua urusanku supaya bisa segera kembali ke rumah Budemar sebelum ia tidur, sambil terus berpikir nantinya akan bagaimana. Jujur, sebenarnya aku menaruh rasa pada wanita yang lebih tua dariku itu. Seperti ada perasaan dan sensasi tersendiri dalam hidup. Ditambah dengan semua keindahan yang terlihat nyata dari balik layar itu. Meski sebenarnya perasaan ini tak harus terjadi dengan jarak usia kami yang terpaut sangat jauh, tapi malah membuat bunga cinta mekar di dalam hati tanpa harus memikirkan usia aslinya. Jadi aku bertekad malam ini akan menjaga dan membantu Budemar saat beliau sakit, sambil tetap menahan semua kemungkinan buruk yang akan terjadi.
Saat kembali, aku sudah disambut Bu Demar yang kini mengenakan daster. "Gimana Bude, sudah enakan?" tanya aku. "Iya Jen, badan Bude sudah mendingan habis minum obatnya tadi. Terima kasih ya," ucap Bu Demar. "Sama-sama Bude, saya juga senang bisa bantu Bude," jawabku, lalu duduk di kursi sebelah beliau. Kami mengobrol sambil nonton TV, ditemani teh hangat buatan Bu Demar. Sesekali aku melirik Bu Demar, memastikan keadaan beliau. Sekalian aku pastikan juga tumpukan menjulang dari balik penutup yang memang sangat indah malam ini. Rasa-rasanya aku semakin berdebar bila terlalu lama memastikan tekanan dari tumpukan itu. Apalagi kondisi Bu Demar yang masih sakit, pasti nafasnya berat. Entah sadar atau bagaimana, kalau ku perhatikan, Bu Demar pamit untuk tidur. Dengan alasan sudah mengantuk dan menyuruhku tidur di kamar sebelah nantinya. Setelah Bu Demar masuk kamar, aku masih di ruang tengah, asik dengan HP dan TV yang kubiarkan menyala, meski suaranya sudah kupelankan. Sampai jam setengah 12, mata ini masih terjaga, seolah belum mau diajak istirahat. Ku tengok Bu Demar di kamarnya yang sudah tidur dengan meringkuk membelakangi ke arahku. Saat aku kembali duduk, malah terbayang wajah Bude. Apalagi saat mengantar beliau periksa tadi, rasanya masih begitu membekas dan ingin kuulang. "Belum tidur, Jen," suara Bu Demar yang sudah berdiri di pintu kamarnya membuat semua lamunan dan bayangan tadi hilang seketika. "Belum ngantuk, Bude? Kok Bude malah bangun lagi?" tanya aku. Bu Demar tak langsung menjawab dan malah duduk di sebelahku, lalu tersenyum. "Pasti kamu gak bisa tidur ya? Maaf ya Bude, sudah banyak ngerepotin kamu," kata Bu Demar. "Gak masalah Bude, selama saya bisa bantu, pasti saya bantu," jawabku merendah. "Kamu memang baik Jen," ucap Bu Demar. Aku tak menjawab, tapi mengumpulkan semua keberanian serta tekad yang kuat untuk memegang tangan Bu Demar yang tentu saja membuat dia kaget. "Jen sayang sama Bu Demar," kata aku sambil memandang wajahnya. "Maksud kamu gimana Jen?" ucap Bu Demar yang mungkin bingung dengan maksudku. Mungkin ini terdengar aneh buat Bude, tapi sudah lama saya memendam cinta sama Bude. Awalnya saya ragu, jadi masih diam. Tapi sekarang saya yakin kalau perasaan ini benar-benar cinta, ucapku. Tampak raut wajah Bu Demar semakin kaget setelah mendengar pernyataan cinta dariku. Cukup lama kami saling terdiam dengan tangan yang masih berpegangan satu sama lain. "Usia kita saja jauh berbeda Jen, apa kata orang nanti?" jawab Bu Demar. "Saya gak peduli kata orang Bude, yang terpenting adalah Bude sayang juga sama saya," jawabku meyakinkan beliau kembali. "Gak mungkin Jen, kita..." Dengan sigap kuletakkan telunjukku untuk memotong perkataan Bu Demar. Lalu dengan keberanian yang sedikit nekat, aku mulai beraksi.
Dengan pelan aku berikan sesuatu yang selama ini aku jaga hanya untuk Budemar, sebagai tanda kalau aku bersungguh-sungguh padanya. Sampai akhirnya Budemar percaya dan menerima aku. Sungguh tak percaya apa yang selama ini aku idam-idamkan bisa terwujud, bahkan lebih. Malam yang masih panjang tentu tak kami sia-siakan begitu saja. Dengan semangat mudaku serta jam terbang pengalaman Budemar yang sudah lama juga tak beraksi, lalu kami lalui sampai pagi. Malam selanjutnya kami saling menjaga dan membantu satu sama lain. Entah di rumah siapa tak masalah, karena memang ada kesempatan yang sama. Aku tak pernah kesulitan untuk membantu Budi karena dia sendiri yang malah terus mengajariku cara-cara rahasia supaya aku tetap bisa membantu sampai akhir yang tentunya sama-sama menguntungkan. Tapi ternyata aku hanya bisa melakukan itu selama 3 bulan. Karena Budemar sendiri malah menerima pinangan dari duda kampung sebelah yang usianya sama dengannya. Budi beranggapan kalau hubungannya denganku akan banyak yang menentang, terutama keluarga kami. Jadi dia menerima orang lain agar aku sadar dan mencari jodoh yang lebih baik darinya. Meski menyakitkan, tapi aku menerima semua keputusan beliau. Terlebih aku juga sudah mendapat pelajaran berharga sampai harus bercucuran keringat untuk menyerap ilmu dari Budemar. Kini semua tak akan lagi sama. Aku harus menjaga jarak dengan Budemar karena sudah ada seseorang yang menjaganya selalu. Tapi aku tetap beruntung sudah diizinkan berbagi rasa dengan Budemar yang 10 tahun jadi janda. Tentu pengalaman yang luar biasa dalam hidup dan tak akan pernah lupa bagaimana untuk menikmati. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.